Halo teman-teman semuanya, dan finally kita berada di chapter terakhir, yaitu adalah chapter 5 di dalam kategori ini, Rich Mindset, gimana caranya kita mempunyai pola pikir orang kaya dan gimana caranya kita naik level dari yang sebelumnya kita memiliki pola pikir miskin, kita menjadi pola pikir kaya dari 0 ke 1 dan lalu dari 1 ke 100. Dan itu dimulai dari mindsetnya, fundamentalnya. Oke. Saya harap teman-teman bisa menonton dari chapter pertama hingga chapter ke-5 ini, supaya nanti kita bikin kategori berikutnya, teman-teman sudah sepemahaman, sudah mengerti lebih banyak, lebih lanjut tentang video-video yang sudah saya buat ini, teman-teman. Oke, di chapter ke-5, sekarang kita akan membahas tentang apa itu aset dan apa itu liabilitas. Oke, terkesan sangat simpel, sederhana, sangat mudah, tapi ini dilakuinnya sangat sulit. Yang kelihatannya mudah belum tentu itu benar mudah. Itu bisa jadi hal yang paling sulit, karena itu kalian anggap mudah. Oke, mari kita coba jabarkan dan mari kita refleksi diri apakah kita sudah mengerti apa itu aset dan liabilitas. Oke, saya akan butuh iPad untuk kembali mengkotret. Saya akan buka notes seperti biasa. Oke, kita buka notes. Oke, teman-teman, sekarang saya akan mulai tulis dulu di sini aset. Ini aset ya, bukan aset. Beda, teman-teman. Oke, yang di kiri aset, yang di kanan kita tulis liabilitas. Apa sih aset dan liabilitas ini? Satu kata yang akan membuat ini menjadi mudah. Aset adalah sesuatu hal yang memasukkan uang ke dalam kantongmu. Jadi kalau kamu punya aset, dia akan menjadi magnet buat uang. Uang itu akan lari ke orang yang punya aset. Ini adalah hukum pasti, hukum alam. Aset membuat magnet uang. Uang akan masuk ke dalam aset. Ketika kalian memiliki aset, dan uang akan mendatangi kalian. Jadi aset adalah hal yang memasukkan uang ke dalam kantongmu. Sedangkan liabilitas atau hutang itu adalah hal yang membuat uang keluar dari kantongmu. Nih, jangan sekali-kali kalian memelihara liabilitas. Kalau kalian mempunyai cita-cita menjadi kaya, tapi kalian ternyata memelihara liabilitas, artinya sama aja kalian belum mengerti apa itu makna kekayaan yang sesungguhnya. Kalian sampai kiamat pun tidak akan pernah menjadi kaya kalau kalian mempunyai konsep memelihara liabilitas, sedangkan kalian nggak punya aset. Itu, kalian harus pahami itu. Liabilitas semakin dipelihara, semakin mengeluarkan uang. Sebenarnya sah-sah aja untuk kalian memiliki liabilitas kalau aset kalian sudah gemuk. Kalau kalian nggak punya aset, kalian memelihara liabilitas yang besar, selamat, kalian akan menunggu miskin perlahan. Oke, setelah kita bahas, aset adalah hal yang membuat uang masuk ke dalam kantong, dan liabilitas adalah hal yang membuat uang keluar dari kantong. Sekarang kita jabarin. Apa aja sih yang termasuk aset dan apa aja yang termasuk liabilitas? Jangan-jangan yang menurut kita selama ini adalah aset, itu adalah liabilitas. Bener gak ya? Kita coba. Sekarang kiri adalah aset dan kanan adalah liabilitas. Hal yang menjadikan itu adalah aset, di sini ada saham. Saham ini menghasilkan uang, teman-teman. Saham ini menghasilkan uang dari capital gain, dari dividen. Kalian beli perusahaan-perusahaan bagus yang bisnisnya bagus di belakangnya, kalian tidur aja, kalian nggak perlu pantengin tiap hari, nggak usah kalian menjadi pro trading di dalamnya, kalian tidur aja, kalian sudah pasti mendapatkan capital gain. Apalagi kalau sahamnya membagikan dividen, jadi kalian double mendapatkan capital gain, dan di sini kalian bisa mendapatkan dividen. Artinya sudah sangat jelas ketika kalian memiliki saham,
Ini kalian ngangon saham nih, kalau mengibaratkan saham ini adalah ternak. Sedangkan saham ini semakin dipelihara semakin mendapatkan uang. Apa nggak enak teman-teman? Kita melihara sesuatu malah dapat uang. Nah, ini salah satunya saham. Yang kedua adalah kita punya properti sewa. Properti sewa. Kenapa properti sewa? Bukan properti tinggal ya. Nanti kita akan bahas di selanjutnya di sebelah sana. Karena properti tinggal itu masuknya adalah ke liabilitas. Kenapa? Nanti akan saya jabarkan di sana. Kita akan bahas yang properti sewa ini dulu. Properti sewa akan menghasilkan uang sewa. Properti yang disewakan itu akan menghasilkan uang. Tiap bulan kita malah dikejar uang karena kita punya properti yang kita sewakan ke orang. Orang yang mau sewa datang ke kita, ngasih uang. Sedangkan propertinya di situ aja diem. Kita pertama kali membeli propertinya di situ aja diem, dan tapi punya value. Orang-orang yang mau tinggal di sana membutuhkan tempat tinggal dan memberi uang ke kita. Jadi itu adalah aset yang kita miliki dan itu menghasilkan uang. Maka itu adalah masuk dalam kategori aset, properti sewa teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada obligasi. Nah, obligasi ini dia akan memberi return tiap tahun teman-teman, dan tapi uang kita ada yang di lock dan ada yang tidak selama jangka waktu tertentu. Nah, kalian harus pelajari dulu tipe-tipe obligasi, mau itu obligasi negara ataupun bukan, tapi yang jelas dia akan menghasilkan uang setiap tahunnya. Kalian juga harus pahami resikonya, apakah ini bisa jadi potensi gagal bayar atau tidak. Kalian harus pelajari obligasi ini lebih dalam. Lalu yang ketiga adalah bisnis. Of course, bisnis. Kalian bisa mendapatkan keuntungan di bisnis ini melalui dua, yaitu bagi hasil dan profit. Kalau kalian berbisnis berdua atau kalian yang punya modal, kalian invest di orang, kalian mendapatkan bagi hasil. Tapi kalau kalian menjalankan bisnis itu sendiri, kalian akan mendapatkan profit, yang mana kalian harus paham betul ya bisnisnya seperti apa supaya kalian bisa mendapatkan profit. Ini adalah aset. Jadi kalian buang uang kalian ke bisnis, pun bisnisnya ngasih uang, masukin lagi ke kantong kita. Kan enak ya teman-teman. Jadi kita melihara aset ini, kita melihara uang gitu. Jadi kayak kita punya peternakan uang kalau kita punya aset-aset ini, teman-teman. Oke. Next, ada juga emas. Emas bisa masuk ke dalam kategori aset karena dia punya keuntungan dengan tipe capital gain. Kalian menyimpan emas, nilai emas kalian akan naik ketika itu kalian punya gap spread untuk kenaikan harga emas kalian memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi artinya kalian buang uang kalian deh, kalian lupain selama masa depan, berapa tahun ke depan tiba-tiba uangnya jadi lebih ketika kalian jual, seperti itu. Dan hal-hal yang saya sebutkan di aset ini mungkin bisa banyak lagi, tapi yang saya tulis di sini adalah itu especially untuk hal-hal yang kita milikin tanpa biaya operasional yang mana bisa mengeluarkan uang dari kantong kita. Kalau kita milikin tapi operasionalnya lebih besar daripada pemasukan, artinya kayak operasionalnya mengeluarkan uang terus, sedangkan pemasukan kecil, itu namanya bukan aset. Itu cuman kelihatan seperti aset. Itu adalah liabilitas. Oke, ini sebenarnya ada lagi untuk tipe-tipe luxury watch atau car, itu biasanya harganya naik. Luxury product itu biasanya harganya akan naik. Kayak tipe-tipe mobil tertentu, tipe-tipe jam tertentu, dia dipelihara, dia makin naik harganya. Oke, terus ada lagi mobil atau motor yang mobil atau motor adalah masuk ke liabilitas bank, dia mengeluarkan uang. Iya, memang tergantung pemakaian. Tapi kalau di sini kendaraan dipakai untuk ojol, maka di sini dia akan menjadi aset karena kendaraannya dipakai untuk mendapatkan uang lagi. Seperti itu. Jadi nggak semua barang-barang yang kita beli itu adalah kayak, bang itu adalah pemborosan, itu adalah liabilitas. Kayak contoh misalkan kamera itu bisa menjadi aset jika kalian bisa menghasilkan uang dari kamera itu. Jadi
ini barang-barang bisa menjadikan aset. Jangankan kamera, HP pun, HP, misalkan iPhone, ini bisa menjadi aset jika kita gunakan dengan betul. Gunakan dengan betul, maka ini akan menghasilkan aset. HP kalian bisa digunakan untuk konten kreator, sehingga mungkin harga HP-nya terkesan mahal 20 juta. Tapi kalau kalian gunakan untuk konten kreator yang mana nantinya akan menambah value setiap bulan, dengan kalian punya HP itu kalian malah bisa mendapatkan 50 juta tiap bulan. Why not? Ini adalah aset. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita akan bahas tentang liabilitas. Apa aja? Sorry. Yang termasuk dalam liabilitas. Kita garis dulu ya, guys, biar terpisah. Oke. Yang pertama adalah rumah tinggal. Jadi, rumah itu ada dua, properti sewa dan properti tinggal. Yang dimaksud properti tinggal ini adalah liabilitas, karena rumahnya nggak menghasilkan apa-apa. Memang bang, itu menghasilkan kenyamanan, itu menghasilkan keamanan buat Anda tinggal, iya benar. Tapi kalau rumah tinggalnya too much, sedangkan kalian nggak punya aset, itu akan menggerogoti kantong kalian. Itu akan hanya mengeluarkan uang di kantong kalian lebih banyak dan lebih sering. Rumah yang makin besar, makin mewah, sedangkan kalian nggak punya aset, itu akan mengeluarkan uang lebih banyak dan lebih besar, membuat Anda semakin lebih stres. Kenapa kalian nggak coba untuk perbesar dulu asetnya? Baru kalian mau punya rumah 3 lantai, 10 lantai, itu terserah kalian sebenarnya. Tergantung aset kalian sudah punya seberapa besar dulu. Seperti itu. Jadi rumah tinggal adalah masuk dalam kategori liabilitas. Ketika kita punya rumah, kita bayar pajak, kita bayar air, kita bayar operasional rumah dan lain sebagainya, kerusakan, wah banyak deh. Rumah jadi masuk ke kategori liabilitas. Dan yang kedua adalah kendaraan pribadi. Jadi kendaraan pribadi yang tidak digunakan untuk produktif, hanya untuk diri kita sendiri. Seperti yang tadi ini, kendaraan dipakai ojol kan menjadi aset. Tapi kalau kendaraan dipakai untuk diri kita sendiri, memang itu untuk kenyamanan dan untuk transport kita. Tapi kalau tidak menghasilkan value of money, ya itu akan menjadi liabilitas, teman-teman. Tapi beda hal, kayak contoh. Oke bang, saya membutuhkan kendaraan mobil, karena saya nggak jauh perjalanan jarak dari rumah saya ke kantor. Mobil saya cicilannya 2 juta bang. Tapi income saya dari saya bekerja dengan nyaman ini, saya bisa menghasilkan 10 juta lebih ke atas sampai 15 juta. Itu masih oke, karena mobilnya dipakai untuk mencari uang, yang mana uangnya bisa melebihi hutang dari mobil tersebut. Jadi itu masih oke. Kecuali kalau kalian nggak punya keterlibatan terhadap kendaraan kalian, tapi kalian miliki untuk pakai doang gitu, yang mana menghabiskan bensin, harus bayar servis dan pajak, dan kalian harus bayar itu semua tanpa pemasukan dari mobil tersebut. Itu akan masuk ke liabilitas. Lalu di sini ada gadget. Gadget yang mahal juga akan menjadi liabilitas. Kalau teman-teman pakai cuman buat scrolling Instagram, scrolling TikTok, kalian pakai untuk konsumsi, maka itu adalah menjadi liabilitas, tidak menghasilkan uang. Gadget yang mahal tidak ada artinya kalau dia tidak menghasilkan uang. Lebih baik gadget yang di sebelah sini. Mau gadget semahal apapun kayak iPhone, itu menunjang produktivitas kalian, misalkan sebagai content creator atau editor, atau kalian sebagai pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi, itu kan menjadi aset. Tapi kalau cuma untuk penggunaan standar, kalian konsumsi pribadi, itu akan menjadi liabilitas. Mungkin teman-teman bisa bantu saya jabarkan. Saya karena tidak fokus kepada liabilitas, saya juga kurang banyak referensi nih untuk liabilitas ini ada apa aja. Kalian bisa bantu saya di kolom komen ya, karena saya fokusnya ke aset-aset aja. Jadi saya punya banyak referensi untuk kalian mengoleksi aset ini, karena saya lebih suka mengkoleksi ternak uang ini, uang yang berternak dengan sendirinya, daripada saya fokus untuk berpikir apa saja yang menjadi liabilitas ini sudah pasti tidak akan menjadi azas manfaat buat saya. Jadi ini udah pasti tidak saya pilih. Nah, mungkin 3 sampel contoh aja untuk di liabilitas. Intinya kalian juga sudah tahu, ketika kalian memiliki barang tersebut malah mengeluarkan uang dari kantong kalian, itu adalah
liabilitas. Ketika kalian tahu konsep ini, kalian itu mulai cerdik dan cermat dalam membeli sesuatu. Kalian akan lebih selektif dalam pembelian teman-teman. Ketika kalian mendapatkan uang dari gaji, dari income, kalian akan memilih nih, pembelian ini tuh akan menghasilkan uang lagi atau tidak. Pembelian ini tuh akan menjadi aset atau tidak. Atau malah jadi nambah-nambah barang aja. Atau malah jadi liabilitas ketika sudah nambah barang, nambah bikin stres, nambah bikin kerjaan untuk merawat ini. Dia malah makin mengeluarkan uang. Wah, itu udah pasti liabilitas. Apakah kita nggak boleh memiliki liabilitas? Tentu boleh. Kalau asetnya sudah segede gunung. Jangan sampai aset nggak punya, aset tidak punya, aset cuman kecil, tapi kalian memiliki liabilitas yang segede gunung. Kalian akan tinggal tunggu waktu miskin kalian akan tiba. Seperti itu teman-teman. So, akhirnya penjelasan di chapter 5 ini sudah berakhir. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah menonton dari chapter 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Sampai ketemu di video dengan topik selanjutnya. Dan saya akan buat 5 chapter lagi. Kedepannya akan lebih teknis, yaitu akan membahas tentang rasio keuangan jika kita menilai suatu bisnis atau saham. Jika kalian merasakan ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share, jangan lupa tekan tombol like dan komen supaya channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Karena ini merupakan channel baru dari saya, Ardhito Darmawan. Salam sehat keuangan. Bye-bye.